Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru-guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Di sini saya sebagai host, perkenalkan nama Selviana Aljana SPDI, guru SMA Negeri 1 Seluma, mengampu bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, pada sesi ini kita akan membuka materi dan pematerinya adalah, presenternya adalah Ibu Risa Asmara SPDI, guru SMA Negeri 1 Seluma, mengampu bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta moderator Ibu Irianti MPD. Sebelum kita buka acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang mic akan saya serahkan kepada moderator MPD. Silakan Ibu Irianti MPD. Baik, terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator pada kesempatan ini, yang akan nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Risa Asmara dengan judul materinya kewajiban umat Islam terhadap jenazah sesama muslim. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada semua peserta sekalian, nantinya setelah penyampaian materi oleh Bu Risa Asmara, Bapak Ibu peserta boleh bertanya dan memberikan saran melalui chat atau dengan langsung menghidupkan mic-nya. Ibu Risa Asmara sebagai pemateri pada kesempatan ini, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Risa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru-guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi selanjutnya
Dan saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salviana Aljana SPDI sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMK Negeri 1 Seluma. Pada kesempatan siang hari ini akan diisi oleh presenter kita yang hebat, yang luar biasa, Ibu Risa Asmara SPDI, guru SMA Negeri 1 Seluma, mengampu bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta moderator Ibu Irianti MPD, berasal dari SMA Negeri 1 Seluma, mengampu bidang studi matematika. Sebelum kita mulai acara pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk kita lanjutkan acara, saya serahkan mic kepada moderator Ibu Irianti. Silakan Ibu Irianti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host pada sesi ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator dalam penyampaian materi oleh Bu Risa Asmara dengan judul materinya Kewajiban Umat Islam Terhadap Jenazah Sesama Muslim. Di sini Ibu Bapak peserta sekalian, setelah penyampaian nanti oleh Bu Risa Asmara, diperbolehkan Bapak Ibu chat atau langsung bertanya lewat mic untuk penyampaian, atau mungkin bertanya atau kurang jelas terhadap penyampaian yang nantinya disampaikan oleh Ibu Risa Asmara. Untuk itu, kepada presenter kita pada kesempatan ini, Bu Risa Asmara, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada orang-orang yang selalu istiqomah sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, guru hebat semaku yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kewajiban Sesama Muslim Terhadap Jenazah Muslim Lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun sebelum kita mengarahkan ke memandikan jenazah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandikan jenazah. Apabila seseorang itu sudah dinyatakan positif meninggal dunia, maka tugas dan kewajiban kita sebagai muslim atau keluarga dekatnya, yang pertama, pejamkan dulu matanya. Kalau seandainya matanya itu belum terpejam, dan terus mohonkanlah doa untuk ampunan si mayat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain. Tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain agar tidak kelihatan auratnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, mayat ini harus kita tempatkan di tempat yang aman agar terjangkau dari binatang yang buas. Contoh, seandainya mayat ini meninggalnya itu karena kecelakaan atau karena terendam atau hanyut, ini rawan sekali kalau kita letakkan di tempat yang mudah dapat jangkauan dari binatang.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya boleh mencium mayat ini, tapi jangan berlebihan. Contohnya kalau menangis, kalau sekedar menangis boleh, tapi tidak boleh meraung-raung apalagi sampai memukul-mukuli diri sendiri, meratap-ratap. Karena kalau sampai meraung-raung seperti itu adalah kebiasaan orang jahiliyah zaman dahulu, sebelum datangnya Islam. Karena kalau meraung-raung, meratap-ratap akan menyiksa si mayat itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya memandikan jenazah. Memandikan jenazah, sebelum mayat dimandikan, yang perlu kita ketahui dahulu itu airnya. Harus dengan air yang dingin atau dengan air yang bersih. Adapun syarat-syarat mayat jenazah yang wajib dimandikan itu, yang pertama, mayat itu harus orang Islam. Jadi kalau sudah tahu identitasnya, si mayat itu adalah orang Islam, maka kita wajib memandikannya. Yang kedua, syarat yang memandikan yang kedua harus didapati tubuhnya, walaupun sedikit. Seandainya mayat ini matinya kecelakaan, badannya hancur. Kalau demikian, mayatnya kita kumpulkan dulu, keping-kepingan tubuhnya, kita satukan dulu, baru dimandikan. Cara memandikannya sama dengan pemandian kita, caranya sama seperti kita memandikan orang yang masih hidup. Dari kepala diguyur, terus sampai ke kaki, dengan rata. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, syarat yang ketiga, yang dimandikan ini bukan orang yang mati syahid. Mati syahid di sini adalah orang yang mati dalam peperangan, dalam membela agama Islam. Contohnya waktu perang Badar, perang Uhud di zaman Rasulullah SAW. Kalau sekarang mungkin yang namanya bisa berjuang di jalan Allah, walaupun menuntut ilmu itu sama dengan berjuang di jalan Allah, lain halnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, kalau tadi syarat-syarat wajib memandikan jenazah, tadi ada 3, jenazah itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walau sedikit. Yang ketiga, atau C, bukan mati syahid. Itu syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah. Yang berhak memandikan jenazah adalah apabila jenazah ini seorang laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah laki-laki pula. Perempuan tidak berhak kecuali istri dari mayat itu atau mahramnya dari mayat itu. Nah, mahramnya di sini bisa anak perempuan, adik perempuan, atau ibunya si mayat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, apabila yang meninggal ini adalah laki perempuan, maka yang memandikannya haruslah perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami dan mahramnya. Suami
yang mahramnya di sini mungkin anak dari jenazah tersebut, jenazah perempuan tersebut, dan adik, kakak, atau bapak dari jenazah tersebut. Selanjutnya, apabila jenazah ini seorang istri, sementara suami dan mahramnya masih ada, maka yang lebih berhak memandikan jenazah ini adalah suaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau hanya suaminya tidak mungkin, hanya sendiri memandikan mayat. Dibantu mahramnya dan tetangga dekatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, apabila jenazah itu adalah seorang suami, maka yang lebih berhak memandikannya adalah istri dan mahramnya. Jika istri dan mahramnya masih ada. Jika istri dan mahramnya masih ada, yang berhak memandikannya adalah istrinya. Istri dan mahramnya di sini anak, adik, kakak, dan ibu dari si mayat tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di perkampungan, biasanya kalau yang meninggal itu seorang istri, suaminya kadang-kala diam saja. Tidak pernah membantu atau memandikan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Kebiasaan itu harus kita rubah. Kalau kita sudah tahu, yang lebih berhak memandikan kalau suami yang meninggal, yang lebih berhak itu adalah istrinya. Dan sebaliknya, apabila yang meninggal itu adalah istri, maka yang lebih berhak memandikannya itu adalah suami. Selanjutnya, apabila mayat ini seorang anak kecil laki-laki, maka perempuan dewasa dan laki-laki dewasa boleh memandikannya. Nah, beda dengan yang perempuan dewasa dan laki-laki dewasa itu tadi. Kalau laki-laki dewasa harus dimandikan orang laki-laki, tidak perempuan memandikannya kecuali istri dan mahramnya tadi. Begitu juga dengan perempuan. Tapi kalau anak perempuannya meninggal, anak-anak perempuannya meninggal, itu boleh siapa saja memandikannya, baik itu perempuan dewasa maupun laki-laki dewasa. Itu perbedaannya antara anak-anak dan yang dewasa. Selanjutnya, apabila seorang mayat ini seandainya ditemukan terdampar di perkampungan atau di pulauan, satu pun tidak ada keluarganya atau istri, tidak ada satupun keluarganya, maka apabila penemuan jasad jenazah ini adalah laki-laki, maka yang memandikannya harus laki-laki. Seandainya di kampung itu tidak ada laki-lakinya, maka jasad ini tidak usah dimandikan, cukup ditayamumkan, karena tidak ada yang berhak memandikannya. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan. Apabila perempuan meninggal, kalau tidak ada perempuan lain dan tidak ada mahram dan suaminya, maka perempuan ini harus ditayamumkan. Yang selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Bapak Ibu yang saya hormati, tata cara memandikan jenazah yang pertama harus di tempat tertutup. Jadi kalau memandikan jenazah itu tidak boleh di tempat terbuka ya. Harus di tempat tertutup, yang melihat hanya orang-orang yang memandikannya saja. Karena kalau di tempat terbuka, ditakutkan si mayat ini mempunyai aib atau mempunyai sesuatu di badannya. Takut ke bawah keluar. Selanjutnya, mayat, tata cara yang kedua, mayat diletakkan di atas dipan.
Itu kalau di perkotaan. Kalau kita di perkampungan, Bapak Ibu masih dipangku pakai kaki. Itu boleh. Asalkan mayat ini agak di atas tempatnya. Jangan diletakkan di lantai. Jangan diletakkan di lantai, apalagi sampai diletakkan di atas tanah. Itu nggak boleh. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, walaupun sudah menjadi mayat, maka mayat ini harus kita kasih basahan seperti biasa, mandi biasa, nggak basahan. Kasih basahan, sarung atau kain belahan biasa. Setelah itu, setelah dikasih basahan, mayat itu didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran itu keluar. Setelah kotoran itu keluar, kita bersihkan dengan tangan kiri. Dianjurkan mengenakan sarung tangan maksudnya. Kalau memang kotoran itu baunya terlalu menyengat, maka kita dianjurkan memakai wangi-wangian. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya, setelah dimandikan, dikasih sabun dan lain sebagainya. Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan yang digosokkan ke kotoran tadi, hendaknya diganti sarung tangan itu untuk membersihkan mulut, gigi dan untuk membersihkan mulut, gigi si mayat. Setelah dibersihkan semuanya, baik kotoran yang nampak maupun kotoran yang tidak nampak, itu diwudukan. Belum, tapi situ. Aku tuh ini baik. Nah. Setelah dibersihkan, semua kotoran yang sudah dibersihkan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, kalau sudah dibersihkan semua, baru diambilkan air wuduk. Diwudukan. Mewudukannya, setelah itu membasuh seluruh badannya, disunahkan membasuh 3 sampai 4 kali. Nah, berarti sudah diwudukkan, dibasuh lagi badannya tuh. Paling sedikit 3 kali dibasuh kembali. Untuk memandikan air untuk memandikan mayat sebaiknya air dingin. Untuk memandikan mayat sebaiknya air dingin. Kecuali seandainya mayat ini apabila tidak pakai air hangat, maka tidak hilang baunya, maka boleh pakai air hangat. Dan juga seandainya di tempat yang sangat dingin, ada pengecualiannya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mengapani jenazah. Kalau tadi memandikan, sekarang mengapani jenazah. Setelah selesai dimandikan, kemudian jenazah dikapani. Berikut tata cara mengapani jenazah. Namun sebelum mengapani jenazah, perlu diketahui bahwa pembelian kain kafan jenazah ini harus diambil dari uang si jenazah itu sendiri. Kalau seandainya jenazah itu tidak mempunyai uang, maka dikembalikan ke keluarganya. Kalau keluarganya tidak ada uang maksudnya untuk beli kain kafan, maka diambil dari uang kas masjid. Kalau seandainya uang kas masjid juga tidak memungkinkan, maka dikembalikan ke, kalau dia itu
perkampungan di ketua RT. Kalau RT-nya tidak juga menyanggupi, maka kembalikan kepada kaum muslimin muslimat yang mampu. Itu cara pembelian kain kapan. Pembelian kain kapan kalau seandainya pakai kain putih itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada kain putih, boleh kain apa saja. Asalkan kainnya bersih dan menutupi auratnya. Kain kapan itu kalau memang tidak mampu cukup satu. Tapi yang dianjurkan Rasulullah SAW itu kain kapan untuk yang laki-laki paling sedikit 3 lapis dan perempuan 5 lapis. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bagian kain kapan. Nah, setelah ada disiapkan kain kapan, sekarang cara membungkus jenazah. Cara membungkus jenazah, hamparkan kain kapan helai demi helai. Tidak dimasukkan. Hamparkan kain kapan helai demi helai dan taburi kapu barus juga helai demi helai. Kemudian letakkan mayat di atas kain kapan itu. Tangan kiri di atas, tangan kanan letakkan di atas. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, setelah itu, setelah tangannya dilipat, tangan kanan di atas tangan kiri, mengapanya pun tidak boleh asal-asalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila kalian mengapani mayat saudara kalian, kapanilah sebaik-baiknya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengapani jenazah ini haruslah dengan teliti, dengan cara sebaik-baiknya. Tidak boleh asal-asalan. Nah, setelah dikapani, kemudian kewajiban yang ketiga umat muslim terhadap muslim lainnya itu mensolatkan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu berhak disolatkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, apabila seorang manusia sudah mengucapkan La ilaha illallah dan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya, berarti orang itu sudah masuk Islam. Walaupun belum secara kafah. Kafah di sini maksudnya menyeluruh, melaksanakan syariat sesuai dengan ajaran Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mayat untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci. Baik suci pakaian, badan, dan tempat. Nah, suci badan ini tadi kan sudah dimandikan. Nah, pakaian ini harus bersih, suci dari najis. Tidak boleh pakaian mayat itu pembalut mayat itu terkena air kencing walaupun sedikit. Selanjutnya tempat ini tadi, tempat mayat untuk menyolatkan mayat itu tempatnya harus tempat bersih. Tidak boleh kita solatkan kebanyakan tuh karenanya disolatkan di halaman. Nah, terus halaman itu seandainya ada kotoran anjing, itu sebenarnya tidak boleh disolatkan situ. Walaupun kadang-kadang di masyarakat awam umum itu pernah saja terjadi seperti itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya niat untuk bisa disolatkan yang tadi suci pakaian, suci badan, suci tempat, selanjutnya sudah dimandikan dan dikafani. Jadi mayat tadi sudah dimandikan dan dikafani dengan baik. Yang selanjutnya, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau di sebelah kiblat. Apabila seandainya jenazahnya belum ada di depan orang yang menyolatkan, itu bukan namanya sholat jenazah, sholat gaib. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Tata cara pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut. Jenazah diletakkan paling muka. Jadi jenazah itu harus paling depan letaknya. Tidak boleh jenazah itu diletakkan di belakang, kita sholat di depan. Itu tidak boleh. Jadi jenazah harus diletakkan paling depan. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala si mayat. Apabila mayat itu laki-laki, imam hendaklah berdiri dekat kepala si mayat. Apabila jenazah itu perempuan, imam hendaknya berdiri di dekat perut si mayat. Itu kalau jenazah perempuan. Yang selanjutnya, letak imam paling muka. Jadi yang nama imam itu di depan tempatnya. Tidak boleh imam di samping atau imam di belakang. Jadi letak imam paling muka, diikuti oleh para makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakan apabila yang mensolatkan itu hanya sedikit, usahakan buat 3 baris atau 3 saf. Tidak boleh walaupun sedikit dibuat 1 saf, dibuat 2 saf, itu nggak boleh, harus 3 saf. Bapak Ibu yang saya hormati, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Takbir yang pertama, mula-mula berdiri melakukan sholat jenazah. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat sholat jenazah untuk laki-laki, usalli ala hadzal maiti, arba'a takbiratin fardal kifayati, makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan, usalli ala hadzihil maitati, arba'a takbiratin fardal kifayati, makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau mayat perempuan. Kalau mayat kita jadi makmum, tinggal ganti aja. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tinggal ganti di ujungnya saja. Kalau imam, kalau makmum. Nah, begitu juga yang laki-laki dan perempuan. Aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir, artinya fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Nah tadi yang usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala itu adalah bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesia itu tadi. Yang kedua, setelah membaca usalli itu, kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama itu, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Saya contohkan. Usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Allahu Akbar. Baca yang kedua, baca takbir yang kedua. Takbir yang pertama tadi membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelah itu membaca selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi ini boleh yang pendek dan boleh juga yang panjang. Yang pendek, ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang panjang ya. Nah, daripada kita nggak tahu sama sekali boleh. Selanjutnya takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga, kalau sebelum baca takbir yang kedua, takbir yang ketiga. Bacaan takbir ketiga itu membaca doa atas untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma firlahu. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Allahumma firlaha. Warhamha, warhamhu, wa'afiha, wa'fu'anhu. Allahumma firlaha, warhamha, wa'afihi, wa'fu'anha. Itu kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Itu doa untuk jenazah. Takbir lagi, Allahu Akbar. Selanjutnya, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Ini sama dengan yang doa yang jelas. Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Kalau kita hafal yang pendek, silakan. Kalau kita hafal yang panjang juga tambah lebih baik. Allahumma firlah, Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'daka. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Nah, kemudian kalau kita sudah membaca takbir keempat, langsung membaca salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak boleh sekali ke kanan, ke kiri dulu baru kanan, nggak boleh. Kanan dulu baru ke kiri. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tadi adalah mengapani, memandikan, mengapani, menyolatkan. Selanjutnya mengubur atau mengantarkan jenazah ke pemakaman terakhir dalam hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazah. Yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Jadi apabila sudah disiapkan, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, maka segeralah kuburkan jenazah itu. Yang kedua, sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau, karena seandainya besoknya mau acara pemilihan
kepala desa atau pemilihan presiden atau pemilihan bupati, wakil bupati dan lain sebagainya. Itu boleh dikuburkan pada malam hari. Kalau tidak ada demikian, atau si mayat ini karena bau. Masalahnya mayat ini tadi matinya mati kecelakaan, atau mati terendam, atau mati hanyut. Nah, jadi karena bau yang sangat menyengat, itulah yang kalau nggak dimakamkan pada malam itu, maka akan lebih parah. Maka boleh memakamkannya pada malam hari, kalau seperti itu. Selanjutnya, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah pada bagian kaki. Ada beberapa kurma baginya di surga. Jadi menggali liang lahat atau menggali liang kubur itu harus diluaskan sama rata. Iya, iya kaki, iya badan, iya kepala. Itu harus diluaskan semua. Tidak boleh disempitkan mentang-mentang kaki kecil, disempitkan bagian kaki, nggak boleh. Jadi liang lahat itu harus disamaratakan besarnya. Kamu besar kepala, besar kaki itu kamu besarnya ke badan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memakamkan jenazah itu dalam satu liang lahat itu boleh 1, 2 atau 3 bahkan lebih dari itu. Nah, itu kalau kondisi tanah tidak memungkinkan lagi. Mungkin kalau di kita di Indonesia itu belum bisa dilakukan karena tanah itu masih luas. Nah, kalau di Mekah itu sudah dilaksanakan karena tanah tidak memungkinkan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca. Nah, pas meletakkan mayat dalam kubur, diangkat dari kerandanya dan diletakkan dalam kubur. Itu bacaannya yang pendek, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Nah, pas kita diangkat jenazah itu, pas dimasukkan ke liang kubur, dibacalah doa itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu yang pendek. Kalau yang panjang dari hadis lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letakkanlah mayat itu. Sudah dibaca itu langsung diletakkan ke dalam kubur. Selanjutnya, apabila mayat sudah dimasukkan dalam kubur, apabila mayat sudah dimasukkan ke kubur, terus selanjutnya kuburannya itu tidak boleh diperindah. Kita hanya boleh memberi tanda batu nisan di atas kepalanya. Jadi kita seandainya mentang-mentang yang meninggal itu orang kaya atau orang yang terhormat, terus dibangun seindah mungkin kuburan, itu tidak boleh. Sebenarnya di beton keramik itu nggak boleh sebenarnya. Yang dianjurkan Rasulullah SAW itu hanya memberi tanda batu nisan di atas kepala, menandakan bahwa tempat itu ada kuburan. Jadi seperti kebanyakan kelayak orang itu kadang dibangun kuburannya sampai diberi atap atau dikasih lampu dan lain sebagainya. Itu menyalahi syariat Islam. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mayat dimasukkan dalam kubur tadi,
ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atas hutang piutang si mayat ini tadi, apabila mayat ini tadi mempunyai hutang, karena mayat ini lagi tertangguh rohnya, belum bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala karena hutangnya belum dibayarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ada sesi sharing di antara kita. Jawab. Baik, Bapak Ibu guru semaku guru hebat seprovinsi Bengkulu. Itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rista Asmara mengenai kepengurusan jenazah bagi kita sesama umat muslim. Bapak Ibu sekalian peserta KCT 5 Semaku, jika ada pertanyaan atau sumbang saran atau kritik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk chat atau langsung dengan menekan mic-nya. Halo, moderator, saya Siswanto. Ini ada dua pertanyaan untuk pemateri. Yang pertama, pada saat kita mengusung mayat, mana yang sebaiknya didahulukan, kepala atau bagian kaki? Itu. Yang kedua, pada saat kita membawa jenazah ke kuburan, itu biasanya ada adab. Nah, tolong dijelaskan apa-apa adabnya. Itu aja, Bu Moderator. Terima kasih. Asif, pertanyaan kedua, Pak Asif. Pertanyaan kedua, adab membawa jenazah itu. Adab kita membawa jenazah. Kalau ada, tolong sebutkan. Ya, sekarang yang pertama, Pak Asif. Pada saat kita mengusung mayat atau jenazah, mana sebaiknya didahulukan, bagian kepala atau kaki, atau tidak ada mana kaki mana itu nggak ada perlunya. Yang kedua, dalam kita membawa jenazah atau mengusung jenazah, ini ada adab. Nah, tolong materi dijelaskan apa ada adabnya atau tidak. Itu aja, Bu. Oke. Jadi Bu Risa Asmara, apakah langsung mendengar pertanyaan Pak Siswanto? Halo Bu Risa. Jadi kalau kurang mendengar saya ulangi Bu Risa. Pertanyaan dari Pak Siswanto ada 2 buah. Yang pertama, dalam mengusung jenazah, apakah ada suatu aturan, apakah bagian kepala atau bagian kaki yang terlebih dahulu, Bu Risa? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada adat atau aturan kita untuk mengusung jenazah itu? Yaitu Bu Risa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Siswanto. Yang pertama, apakah ada adab, apakah mana yang didulukan apabila seseorang lagi membawa jenazah? Pak Siswanto, yang harus didulukan, sebagaimana kita berjalan, yang harus didulukan kaki. Yang kedua, adab membawa jenazah. Sebaiknya, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita sedang membawa jenazah, itu hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat suci untuk mengingat bahwa kita akan menyusul juga seperti itu.
Contohnya mengucapkan hal-hal yang suci itu, apa kita mengucapkan la ilaha illallah, apa membaca selawat. Pokoknya kita tidak boleh tertawa atau apa berbicara yang tidak baik. Nah, itu. Pokoknya yang kita ucapan kalimat yang suci. Kita kan kalau mau masuk kuburan itu, kita ada salamnya. Assalamualaikum ya ahli diyar. Nah, berarti kita memasuki perkampungan kuburan. Itu adab yang pertama itu. Yang kedua, kita harus yang keluar dari mulut kita tuh hal-hal yang baik. Tidak boleh kita sesuatu seandainya menghina mayat yang kita bawa tadi atau mencemooh, apalagi kita mencemooh keluarganya itu. Nah, mungkin hanya itu Pak Sis. Mungkin untuk lebih ini nanya lagi dengan ini apa? Dengan yang lain. Siapa tahu masih belum puas. Ya, Bu. Aku kembalikan ke moderator. Ya. Itu tadi jawaban. Ya. Bagaimana Pak Sis? Sudah puas dengan jawaban yang disampaikan Bu Rita? Gini Bu, kalau yang Bu moderator, kalau yang kedua itu bolehlah. Nah, misalnya jangan kita melapaskan apa la ilaha illallah dan sebagainya, kemudian membawa keranda sesuai dengan apa diutamakan berjalan kaki dan sebagainya boleh. Yang pertanyaan pertama, pada saat kita membawa jenazah, ini didahulukan kaki atau kepala, kan gitu sebenarnya. Nah, yang pernah saya baca di Al-Mazibul Arba'ah juz 1 halaman 531 itu tidak ada ketentuan membawa jenazah. Nah, itu bagaimana Ibu Rita? Apa duluan kaki atau duluan kepala? Itu nggak ada ketentuan itu. Ya. Baik, Bu Rita. Kalau langsung mendengar Bu Rita, berarti Pak Siswanto masih mempertanyakan, karena di dalam salah satu ayat yang sudah dibaca Pak Sis bahwa tidak ada aturan tertentu yang menganjurkan dalam hal kita membawa atau mengusung jenazah, apakah bagian kepala atau bagian kaki, Bu Rita. Tolong dijelaskan lagi, Bu Rita. Jam berapa? Ayo, Bu Rita. Baik, baik. Bu Rita, dia bisa keluar, Bu. Baik, Pak Sis. Pak Siswanto, halo. Ya, Bu moderator. Pak Sis. Ya. Nah, baik. Tadi salah satu kalimat pada saat Bu Rita menjawab, saya sudah mendengar bahwa bagaimana ada jalan kita walaupun memang tidak ada itu mendahulukan bagian kaki. Saya dengar Pak Sis. Nah, jadi berarti kan mungkin karena memang tidak ada aturan tertentu, berarti nanti dalam hal kita membawa jenazah ini berarti mungkin akan dapat kita ambil bagaimana yang didahulukan, apakah kepala atau kaki. Tadi saya dengar dari satu kalimat besar, Pak Sis. Jadi berarti kan mungkin kaki yang lebih didahulukan begitu Pak Sis. Ya, tapi yang pernah saya baca nggak ada ketentuan apa duluan kaki atau duluan itu. Nah iya justru itu kita menyampaikan memang tidak ada, tetapi bagaimana adabnya berjalan duluan kepala atau duluan kaki, kata berusaha begitu Pak Siswanto. Ya, betul. Jadi dia Jadi bagaimana Pak Sis ya, bisa ya? Ya, cukup Bu, cukup 17. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dengar di sana suasana sangat semangat untuk mengikuti rangkaian acara kita ini. Semakin sore semakin semangat. Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Silakan kepada siapa yang bisa
Mungkin atau langsung dengan pertanyaannya. Baca di chat. Di chat, Bu. Di chat ada itu pertanyaan, Bu. Oh, baik. Bu Lisa, saya baca chatnya Bu Lisa, ada pertanyaan dari Pak Alan, Bu Lisa. Apa menunda pengurusan mayat seperti menunda dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan dengan alasan menunggu keluarga? Apa saja ketentuan untuk hal tersebut? Bu Lisa, apa bisa didengar Bu Lisa? Ini ada pertanyaan dari Pak Arlan, Bu Risa. Halo? Bu Risa? Ya? Bisa didengar, Bu Risa? Apa? Bisa didengar, Bu Risa? Iya. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Arlan, Bu Risa. Apa hukum menunda pengurusan mayat seperti menunda dalam memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan dengan alasan menunggu keluarga? Nah, apa saja ketentuan untuk hal tersebut? Dia lewat chat, Bu Risa. Halo, saya ulangi. Saya bahwa mayat itu segera dimakamkan. Kalau hukum tertentu tidak ada. Tidak ada hukum tertentunya, tidak ada. Nah. Nah. Bagaimana? Saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak Arlan. Jadi jawaban kita bahwa dalam mengurus jenazah memang empat harus kita laksanakan itu memang disegerakan. Sehingga dengan alasan apapun, kalau dalam tempo waktu yang masih dapat ditunggu, mungkin itu toleransi bagaimana kita sebagai manusia, Pak Arlan. Itu jawaban Bu Risa. Jadi kalau aturan tertentu tadi tidak ada, Pak Arlan. Bagaimana, Pak Arlan? Bu Ir. Waktunya sudah mau habis, Bu. Sudah habis. Sudah habis, Bu. Bagaimana tadi dari pertanyaan Pak Sis, atau dengan ini yang hasil cepat perannya sendiri? Ya. Cukup. Jadi kalau bagaimana? Cukup jelas, Bu. Jadi kalau Pak sudah puas dan menerima jawaban yang sudah disampaikan Bu Risa Asmara, mungkin itu saja hasil presentasi kita dan tanya jawab pada sesi ini. Kami persilakan kepada presenter untuk menyimpulkan hasil presentasinya, sehingga kita semua dapat memahami, dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Baik, Bu Risa, silakan.
Ya baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari uraian materi tadi bahwa kewajiban sesama muslim terhadap jenazah lainnya itu ada 4. Kewajiban yang pertama adalah memandikan, kewajiban yang kedua adalah menyolatkan, mengkafani, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah menyolatkan, yang keempat adalah memakamkan atau menguburkan. Kalau keempat ini sudah terlaksana, maka kewajiban terhadap jenazah muslim sudah terlaksana. Apabila jenazah ini tidak ada yang melaksanakan sama sekali dalam pengurusannya, maka dosanya seluruh umat Islam sedunia akan kena dosanya. Nah, tapi apabila sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah dosa sebagian muslim yang tidak melaksanakannya. Karena dalam pengurusan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah ini kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah dosa sebagian yang lain, maksudnya muslim yang lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebagai manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, Risa Asmara, SPDI SMA 1 Seluma. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi kesimpulan yang sudah disampaikan Bu Risa Asmara SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA 1 Seluma. Baik, saya sebagai moderator pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sesi yang ada pada kesempatan hari ini. Saya sebagai host juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, dan mudah-mudahan materi tersebut bisa kita pergunakan, kita amalkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kembali nanti malam di sesi selanjutnya. Dah. Oke, dadah. Halo.